Jumpa lagi bersama saya di Kelas Sukacita, Bapak Ibu Saudara-saudari di mana saya berada. Kita hendak duduk di sekitar firman Tuhan, mendengarkan apa kata firman Tuhan yang selalu memberikan penguatan iman kepada kita setiap hari, karena justru kita selalu berhadapan dengan situasi dan pergumulan yang selalu tidak menentu dan membawa kita untuk membutuhkan kepastian dalam hidup ini hanya melalui firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang kita renungkan bersama terdapat dalam kitab Ester pasal yang ke-7 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan yang hidup, kami bersyukur kepadamu untuk waktu ini karena kasih setiamu untuk kami sekalian boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan secara sederhana. Tuntun kami di saat ini Tuhan, dalam nama Yesus kami memohon, amin. Sekali lagi bagian firman Tuhan untuk kita, Ester pasal yang ke-7 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 berkata, maka bertanyalah Raja Ahasweros kepada Ratu Ester, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangat ketakutan di hadapan raja dan ratu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sahabat Kelas di mana saya berada, kita tahu bahwa kehidupan selalu tidak aman atau tidak baik-baik saja kalau kita berhadapan dengan pergumulan dan situasi yang tidak menentu. Ada orang yang ingin membohongi kita, ada orang yang ingin mencelakakan kita, bahkan ada orang yang ingin merancangkan kejahatan dalam kehidupan kita. Banyak hal telah kita jumpai di dalam berita-berita kita atau di mana saja kita lihat. Dan karena itu kita mau belajar dari firman Tuhan dari kitab Ester pasal yang ke-7 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 ini. Ternyata seorang Ratu Ester yang kesehariannya ada dalam istana dan punya kapasitas, itu pun dia tidak memakai kekuatannya atau kehebatan dirinya sebagai ratu, tetapi ia memohon pertolongan Tuhan lewat doa dan puasa selama 3 hari. Kita bisa melihat pada bagian ini kalau kita baca secara keseluruhan, tapi pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 itu adalah rujukan daripada di mana ia mau menyatakan sebenarnya dari waktu Tuhan. Ia memberikan tempat atau ruang kepada Tuhan untuk waktu Tuhan, supaya pada saat ia menyampaikan sesuatu itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari waktu Tuhan. Karena itu pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 ini raja berkata kepada Ratu Ester, apakah yang berbuat niat jahat kepadamu? Ternyata pada ayat yang ke-6 Ratu Ester dengan waktu Tuhan itu yang menyampaikan secara leluasa, ialah penganiaya dan pembunuh, pemusnah. Rencana kejahatan itu adalah Haman, ia orang jahat. Nah, hal ini membuat raja semakin marah besar dan akhirnya Haman sendiri ketakutan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari sahabat Kelas di mana saya berada. Kita selalu berhadapan dengan situasi yang tidak menentu, dan itu membuat seakan-akan kita tidak punya jalan keluar kalau kita mau berhadapan dengan orang lain, menyampaikan isi hati kita dan lain sebagainya. Karena kita ada ketakutan, ada keraguan kalau kita menyampaikan ini dan itu, apa tanggapan orang atau apa pendapat orang tentang apa yang kita sampaikan. Tetapi satu hal yang mau dikatakan pada bagian ini adalah sebenarnya dari semua pergumulan dan jalan hidup kita setiap hari, kita perlu bersandar pada pertolongan Tuhan yang berdaulat. Ester melakukan itu dalam puasa dan doanya selama 3 hari. Itu menunjukkan bahwa kualitas dirinya tidak main-main, tidak gampangan, tetapi yang menunjukkan bahwa sebenarnya dia lakukan sampai kepada sebagai ratu di istana itu karena pertolongan Tuhan, karena kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan penuh atas dirinya, sehingga keberaniannya untuk menyampaikan kepada Raja Ahasweros itu artinya ia mempersiapkan diri pada waktu Tuhan yang tepat. Inilah yang sebenarnya menjadi rujukan kita pada saat ini ketika kita mau berbuat sesuatu. Hendaklah kita ada pada campur tangan Tuhan yang berdaulat, supaya apa yang kita buat itu tidak menjadi bagian kita seakan-akan itu kehebatan dan kekuatan kita, tetapi biarkanlah Tuhan yang menyenggara di dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari sahabat Kelas di mana saya berada, ada hal penting yang sebenarnya mau diungkapkan di sini sebenarnya.
Kalau ya, katakan ya. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Supaya tidak kena hukuman. Ini bagian firman Tuhan ini adalah prinsip rohani yang sebenarnya disampaikan melalui kita sekalian juga. Hukum tabur tuai itu adalah menjadi bagian dari setiap orang. Setiap kita juga punya rencana-rencana. Kita bisa merencanakan ini dan itu. Ada orang bisa merencanakan kejahatan, mencelakakan orang dengan cara ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi ada orang juga yang punya rencana baik untuk kehidupan yang berkelanjutan. Dan orang yang merencanakan kebaikan itu selalu juga menjadi ancaman. Kebenaran dan keadilan perlu ditegakkan. Karena ini bagian daripada keberpihakan. Ya, Tuhan berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Dan orang-orang yang melakukannya itu selalu adalah orang-orang yang berpihak kepada Tuhan. Tetapi ingat saudara, bahwa ketika kita berpihak kepada keadilan dan kebenaran, itu juga menjadi ancaman bagi kita, bagi mereka yang lain yang selalu merencanakan kejahatan. Ada dilematis dalam kehidupan ini, tetapi orang yang bertahan sampai pada akhirnya, dialah yang menang. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat Klafus di mana saya berada, belajar daripada bagian firman Tuhan dari apa yang disampaikan oleh Esther kepada Raja Ahasveros. Hendaklah kita menyatakan kebenaran dan keadilan supaya tidak ada ketergantungan kita pada manusia. Apapun yang kita lakukan, itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita kerjakan, itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekalipun dalam pekerjaan kita secara sekuler, bersosial, dan di mana saja kita berada secara umum, tetapi semua yang kita lakukan itu tujuannya kepada Tuhan. Kalau ini menjadi penerapan kita, menjadi implementasi kita, maka sebenarnya seluruh struktur kehidupan kita itu bertanggung jawab kepada Tuhan yang telah memberikan kepercayaan penuh sebagai tanggung jawab iman kepada kita. Apapun status kita, apapun posisi kita, apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah dalam kebenaran dan keadilan, karena Tuhan berpihak kepada bagian itu. Tuhan memberkati kita dari firman ini dan berikan kepada kita untuk keberanian penuh menyatakan yang benar tetap benar dan salah tetap salah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk baik yang telah Tuhan anugerahkan dan izinkan bagi kami sekalian. Terima kasih untuk firman-Mu. Apapun yang kami lakukan hari ini, Tuhan sajalah yang menilai kami untuk setiap hal baik dan nyatakan itu kepada kami. Kalaupun ada hal yang salah kami kerjakan, Tuhan nyatakan itu supaya kehidupan berjalan dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan semata. Hamba berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan diberkati hari ini, dan setiap rancangan kebaikan, rancangan kejahatan itu menjadi bagian yang dibalikan Tuhan menjadi kebaikan bagi orang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan memohon kepada Bapa di surga. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.